Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib Masjid Agung Kota Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Biniyati du'a wal qabul wa salama bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila awliya'illah wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal muslimin syahidul qadir al-jilani radhiyallahu anhu wa ila awliya'i tasawuf wa ila sahibil wilayah junad derajat wa ila bayyil masjid wa ila jami'il qubur muslimin wa ila man anfaqa fi hadzal masjid barakat bi sirri Al-Fatihah. Iya. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, masih surat At-Taubah ayat yang 128 129 terakhir. Mudah-mudahan dua ayat ini nyampe. Kalau tidak nyampe pada episode yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum yakti temen teka ing sira kabeh rasulun sapa utusan min anfusikum kang tetep saking awak sira kabeh, azizun kang dadi abot alaihi ing ngatasi rasul ma'anitum apa oleh yen to payah sira kabeh, harisun tur lupa alaikum ing ngatasi sira kabeh bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin raufun welas banget
Rahimun tur asih. Yang terjemahan bebasnya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayat niki ndedaken dhateng kula panjenengan menawi nikmat yang paling sempurna, nikmat ingkang paling ageng dipun paringake Allah dumateng kula panjenengan selaku wong sing iman dhateng Allah menika rupi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat sing ageng. Kita duwe iman, kita iman kepada Allah, kita punya agama Islam ya karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah suatu kenikmatan. Di dalam ayat ini tegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalimat min anfusikum tengriki menunjukkan bahwa Rasul itu, sebagian ulama tafsir mengatakan dawuh Rasul diutus niki, Kanjeng Nabi Muhammad diutus niki sangka penduduk Arab. Jadi min anfusikum sangka golonganmu, saking awakmu kabeh ya wong Arab. Karena Rasulullah lahir di Arabia. Ini taksis khususnya kanggo umat Arab. Ulama tafsir yang lain pengertian umume Kanjeng Nabi niku diutus sangka bangsa menungso kula panjenengan. Jadi Kanjeng Nabi niku menungso biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari. Menungso biasa sing ora kaya menungso. Nah, pengertian lakal basyar gak kaya menungso niku teng mriki lajengipun ayat kranten Kanjeng Nabi niki sempurna. Sempurna, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dari kebangsaan manusia secara umum bahwa Muhammad ini adalah manusia yang diutus Allah untuk semua manusia. Diutus Allah kangge kabeh menungso. Bahkan keumuman diutusipun Kanjeng Nabi niku dipun sampaikan, dipun dawuhaken Gusti Allah wonten Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah niki jadi manusia yang tidak seperti manusia gak kados kula panjenengan, karena memang sudah dimention oleh Allah. Kama qala Ibrahim alaihi salam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Kaya dipun dawake
Allah wonten Al-Qur'an ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dawuh napa dawuh Rabbana nyuwun dhateng Allah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min anfusihim. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min anfus wa ba'ats fihim rasulam min rasulam minhum. Maaf ya. Wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka rasulan rasul minhum dari mereka sendiri. Nah, dari mereka sendiri. Karena apa? Permintaan Nabiullah Ibrahim semacam itu karena kita tahu bahwa setiap negeri itu dikasih Allah nabi. Ono sing Palestina, ono sing Mesir. Lah, itu setiap negeri di daratan Saudi Arabia waktu niku dipun paringi Gusti Allah nabi-nabi. Lah no Arab saat itu yang merupakan negeri yang dalam keadaan mengalami dekadensi moral, Allah turunkan seorang rasul terakhir, rasul penutup ingkang asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Songko bangsa Arab iku dhewe dikongkon dandani krana rusake wong negeri Arab. Tapi secara umum Kanjeng Nabi niki kangge sinten? Kangge kula panjenengan sedaya umat menungso. Mulane wonten setunggalipun dawuh Gusti Allah ndawuhaken teng surat Ali Imran ayat 104 dawuhipun Allah laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sekali lagi dalam penegasan ayat ini laqad mannallahu 'alal mu'minin. Gusti Allah paring kenikmatan kangge kula panjenengan selaku orang yang beriman kepada Allah. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan manusia itu sendiri, sangka wong Arab iku dhewe, yang memiliki tugas, membawa tugas yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membawa tugas mensucikan jasad dan rohaniyah. Jadi tidak hanya rohaniyah, yaitu mensucikan ketauhidan kula panjenengan sedaya, dan juga mengatur jasmaniyah. Apa jasmaniyah? Disucikno lewat pelaksanaan ibadah syariat. Niki wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba, dan juga mengajarkan kitab-kitab Allah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal haq wal hikmah, dan memberikan satu kebijakan-kebijakan hikmah yang bagus, artinya mengajarkan tentang moral, tasawuf, akhlak. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, masih banyak mereka yang sesat karena tidak mengetahui. Nah, itulah suatu kenikmatan yang besar yang diparingkan Allah dhateng kita sedaya. Lajeng hadirin para rawuh jamaah yang dimuliakan Allah.
Terus dawuh penafsiranipun ayat wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Ayat niki nduduhno adanya seorang sosok manusia yang diutus Allah yang namanya Muhammad. Lah ngeten niki terus nuwun sewu. Mesti ana wong sing takon. Saat itu kan Saudi Arabia, daratan Mekkah, Yasrib Medina. Ini dalam keadaan manusia-manusia kafir, manusia-manusia penyembah berhala. Lah terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki lahir iki piye? Lahir piye? Lahir di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Akhirnya apa? Ada suatu asumsi, suatu perkiraan bagi mereka yang kurang paham. Kanjeng Nabi ki dilahirno piye carane? Sangka ndi? Dalam tanda kutip, saat itu agama yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy adalah penyembah berhala. Dan Rasulullah dilahirkan dari rahim yang suci, inggih menika Sayyidatina Aminah. Ramanipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah, putra saking Sayyid Abdul Muttalib. Nah, iki makanya ada pendapat yang ekstrim bagaimana pernikahannya antara Abdullah dan Siti Aminah. Ini banyak yang belum kita ketahui ketika kita masih belajar di bangku sekolah madrasah ibtidaiyah. Guru-guru kita tidak sampai menjelaskan sedemikian itu. Ya pokoknya Kanjeng Nabi dilahirno sangka Siti Aminah kalian Sayyid Abdullah. Dan saat itu kita menerima, tidak ada yang tanya, tidak ada yang tanya. Ya guru biyen, murid biyen sampai murid saiki ku beda. Perkembangan teknologi menambah wawasan keilmuan, menambah wawasan kecerdasan dengan pola makan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Mesti tambah berpikir, mesti ada takonan ngono. Lah, jauh sebelum ada pertanyaan itu sudah dikemas oleh Rasulullah dalam sebuah kitab pun juga menjelaskan. Cuma guru-guru kita tidak sampai menjelaskan ke sana. Napa terus pundi? Niki wonten dawuh. Wonten sekalipun hadisipun Kanjeng Nabi. Qala Ja'far bin Abi Thalib lin Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib. Niki Abi Thalib niku kan dari Sayyid Abdullah. Putranya Nabi Ja'far. Ini pernah berkata kepada orang-orang Najasyi. Di samping itu wal Mughirah bin Syu'bah li Rasulin Kisra. Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah juga pernah mengatakan kepada Heraklius. Mengatakan apa? Innallaha ba'atsa fihi rasulan minna. Sesungguhnya Allah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad. Na'rifu nasabah. Aku telah mengetahui nasabnya. Jadi Mughirah bin Syu'bah dan juga Ja'far bin Abi Thalib mengatakan yang satu kepada Raja Najasyi, yang satu kepada Kaisar Heraklius. Nah, ini kan padha raja ini Romawi dan apa niku ngene Heraklius niku. Nah, iki ngomong
Sesungguhnya Allah mengutus seorang rasul, yang diutus ini adalah manusia yang saya ketahui. Apanya? Na'rifu nasabah. Aku ketahui nasabnya dari siapa. Sifatnya wa sifatahu, sifatnya. Masuk dan keluarnya saya tahu. Kejujurannya, sidquhu wa amanatahu, kejujurannya, terus amanahnya, semuanya sudah diketahui, dan itu sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Nggih. Mulane Nabi nate dawuh, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Dawuh Kanjeng Nabi sampai ngoten. Karena apa? Banyak serangan. Sebelum banyak serangan, Rasulullah sudah mengemas dawuh untuk mengantisipasi umat yang akhir. Barangkali ada yang mengatakan Muhammad itu dilahirkan ketika dalam keadaan kafir. Orang-orang Quraisy Mekah menyembah berhala. Terus ya apa pernikahan antara Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah? Kanjeng Nabi pun dawuh, Ja'far bin Abi Thalib sudah mengatakan kepada kaisar, kepada orang Raja Najasyi, Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Kaisar Heraklius, tahu sifatnya, nasabnya. Terus Kanjeng Nabi ngekei dawuh, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku dilahirkan atas pernikahan yang sah, walam akhruj min sifahin, tapi aku tidak dilahirkan dari pernikahan zaman jahiliyah. Tidak pernikahan menurut hukum jahiliyah. Ini bantahannya Kanjeng Nabi untuk menguatkan. Mulane wonten dawuhane waqala Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an Abi fi qoulihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah niki nggih. Sampai di dawuh niku wau. Kanjeng Nabi terus dawuh kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Kita kadang-kadang nuwun sewu niki kita harus hati-hati. Kenapa demikian? Sekali tempo orang-orang di luar Islam itu mungkin menanyakan yang semacam itu. Mungkin ada yang tanya, terus bagaimana nabimu? Kalau Muhammad itu lahir pada saat jahiliyah menyembah berhala, kemudian bagaimana pernikahannya ayah dan ibunya? Nah, Nabi jelas mengatakan dalam satu hadis, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Ini sahih hadis ini. Aku dilahirkan dari pernikahan yang sah dan tidak dari pernikahan min sifah, pernikahan yang tidak sah, artinya pernikahan menurut adat jahiliyah. Nah, niki. Lajeng dawuh malih haddatsana Abu Ahmad Yusuf bin Harun bin Ziyad haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Muhammad bin Ja'far bin Muhammad qala ashhadu ala abi lahaddatsani an abihi an jaddihi an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin millatun adama ila an waladani abi wa ummi walam yamassani min sifahil jahiliyati syai'un. Niki terus pun dawuh. Jadi hadisnya jelas. Dawuh niku. Napa maksudnya? Kula pek akhire Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhkan, aku dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah dan tidak dilahirkan dari pernikahan zaman jahiliyah. Sifah. Adam
Nabiullah Adam, millatun Adam, dari kelahirannya Nabi Adam atau sejak Nabiullah Adam hingga ila anna waladani, hingga bapakku, anna waladani abi, bapakku, ibuku, ya. Sejak Nabiullah Adam hingga ayah dan ibuku melahirkan diriku, kata Nabi, melahirkan diriku, dan tidaklah sesuatu pun dari sifat-sifat jahiliyah, min sifakhil jahiliyah, dari sifat-sifat jahiliyah yang menentukan kelahiran itu. Jadi nikah derek sinten lah ngono. Akhirnya pertanyaan yang mengikuti millah Ibrahim, mengikuti agamanipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, niki hadirin para rawuh, para sederek jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah maka kalau sewaktu-waktu kula panjenengan ditakoni putu, "Lus kenapa Pak Mbah?" Niki kan ya, itu pernikahan zaman itu adalah tidak seperti pernikahan orang-orang jahiliyah. Jadi Abdul Muttalib mulai dari keturunan Lu'ay bin Ghalib niku pokoknya wong Quraisy, pemimpin Quraisy kabeh yang menjadi leluhuripun Kanjeng Nabi niki mengikuti millah Ibrahim. Ono sing nyembah berhala sebagian. Jadi ada penyimpan sing nyembah berhala, Abu Lahab, paman Abu Lahab. Jadi nyimpang, tapi untuk garis kepada Rasulullah tidak ada satupun yang tidak menjalankan perintah Allah, ajaranipun millah Ibrahim. Mila saking menika tegas bahwa Rasulullah ini diturunkan Allah, sudah disetting oleh Allah. Dari pihak keturunan pun adalah orang-orang yang bagus, terbesing madu, jare wong biyen terbesing madu. Tidak ada kalimat-kalimat yang menempel yang istilah jahiliyah, tidak ada. Disitulah kerusakan umat jahiliyah ini, maka Allah menurunkan seorang nabi yang suci mulai Nabiullah Adam sampai kepada Rasulullah sebagai khatimul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Mugi-mugi sejarah iki bagian namung tasik duki laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bijing lanjutannya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Keranten wekdal muga-muga sekedhik ingkang kula aturaken iki sejarahipun, tafsiranipun ayat 128 saking surat At-Taubah niki ndadosaken tambahipun pengertosan kula panjenengan lan saged manfaati kangge kula panjenengan sedaya dalam kehidupan kita sehari-hari, lan muga-muga Allah tetap memberikan keluhuran Islam dan memberikan iman kula panjenengan tetap sampai akhirul hayat menjadi orang-orang yang husnul khotimah, lan muga-muga rezeki kula panjenengan diparingi Gusti Allah rezeki ingkang kathah halal barokah, putra putri cucune ahli kabeh ditadosaken lare ingkang ahli agama lan manfaat soleh lan solehah, lan muga-muga sedaya corona yang melanda di tengah-tengah kehidupan kita ini segera dihilangkan oleh Allah dari bumi pertiwi, khususipun saking Lamongan menika. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i ustadina wa li jami'i masyayikhina jami'i qarabatina wa li jami'i sa'iril muslimin muslimat wal mu'minina ahya wa Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli khair wa ahli Qur'an muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا مخصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.